warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Para jemaah sekalian dan juga segenap muslimin muslimat, muhibbin muhibbat, muridin muridat dimanapun berada, rahimakumullah wa hafidhakum wa ra'akum wa baraka lana wa lakum wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Alhamdulillah, hari ini kita diberi anugerah oleh Allah yang sangat besar sekali, yaitu kita diberi hidayah dan taufik bisa hadir dalam majelis ilmunya, dalam majelis zikir kepadanya, bisa bersilaturahmi dengan hamba-hamba Allah yang beriman, hamba-hamba Allah yang saleh, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Wabil khusus dengan Sayyidina wa Maulana Pemayang Raden Muhammad Zarkashi radhiyallahu ta'ala anhu dan ahlul baitnya yang ada di lingkungan makom yang mulia ini. Semoga kita semua mendapatkan segala keberkahan, rahmat dan segala anugerah yang Allah hujankan. Kita akan meneruskan hancak kita di dalam mengkaji kitab Risalah Mu'awanah karangan Al-Imam Al-Arif Billah Al-Wasil Al-Musi Ghusul Ibadi wal Bilad Qutbul Irsyad Sayyidina wa Maulana Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat, semoga kita bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya, dan kita sampai kepada buahnya, dan kita semoga mendapatkan syafaat dan keberkahan, cahaya dan anwar dari Shahihul Kitab. Di dalam kitabnya beliau menjelaskan, setelah beliau menjelaskan faktor-faktor penyebab yang menguatkan keyakinan, yaitu 3 faktor penyebab sudah kita lewati. Kita ulangi. Yang pertama yang menjadi faktor penyebab kuatnya keyakinan, sempurnanya keyakinan adalah kita rajin mendengar, rajin mentadabburi ayat-ayat Allah di dalam Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan kepada keagungan Allah dan kesempurnaannya, yang menunjukkan kepada kemahatakaburannya Allah, maha tingginya Allah, dan maha esanya Allah dengan menciptakan dan dengan memerintah dan dengan menguasai
suatu makhluknya. Lalu juga rajin mentadabburi dengan sebenar-benarnya terhadap makna hadis-hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan kepada kebenarannya para utusan-utusan Allah dan kesempurnaannya utusan-utusan Allah dan mukjizat-mukjizatnya para utusan Allah, dan juga menghayati akibat yang fatal, akibat yang buruk yang telah terjadi, yang telah menimpa orang-orang yang memusuhi para utusan Allah di setiap masanya. Juga rajin menghayati dengan sebenar-benarnya kepada makna hadis-hadis Rasulullah SAW tentang hari akhir, tentang ganjaran-ganjaran yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya yang berbuat kebaikan, yang bertakwa, dan juga siksaan-siksaan terhadap orang-orang yang berbuat kejelekan, yang kufur, yang musyrik, yang maksiat. Nah, ini faktor penyebab yang pertama, cara untuk menguatkan keyakinan kita. Lalu faktor penyebab yang kedua, cara untuk menguatkan keyakinan kita adalah kita rajin mentafakuri semua malakut langit dan malakutnya bumi. Rajin mentafakuri keajaiban-keajaiban ciptaan Allah, keajaiban-keajaiban alam semesta ini, rahasia-rahasia hikmah yang terkandung di dalam ciptaan Allah. Rajin mentafakurinya. Ini sebab yang kedua yang menguatkan keyakinan. Sebab yang ketiga yang menguatkan keyakinan, kita semuanya rajin mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, baik yang fardu maupun yang sunnah, dan juga menjauhi segala hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, baik yang haram maupun yang makruh. Dohir kita dan batin kita harus sama, dan dohir kita, batin kita harus sama sesuai dengan ketentuan keimanan kita semuanya. Bukan ibadah hanya secara dohir semata, tapi dohir dan batin kita harus sama. Nah, dengan cara ini maka keyakinan kita akan bertambah, menguat. Tapi kalau kita melalaikan perintah Allah, berani melalaikan yang wajib terutama, ya, kalau berani melalaikan yang sunnah bisa mengakibatkan keberanian melalaikan yang wajib. Atau juga berani melakukan maksiat dengan sengaja, dan ketahuilah keberanian melakukan yang makruh itu bisa menyeret kepada keberanian hati kita melakukan yang haram.
sunnah, itu makan sunnah. Tak apa-apalah, tidak qobliyah ba'diyah juga, sholat witir juga itu masuk. Tak apa-apa, kita tidak rajin baca Quran juga itu mah sunnah. Terus, kan? Sunnah ini disepelekan, ditinggalkan. Maka siapa orang yang menyepelekan yang sunnah, itu dia akan mendapatkan bala yang sangat besar, yakni dikasih keberanian hatinya untuk melakukan, untuk meninggalkan yang wajib. Dan siapa yang menyepelekan yang makruh, sepelekan, itu makan makruh, apa-apa, coba makan sajalah, dengan itu makan makruh, gitu kan? Lalu dibiasakan seperti itu, maka dia akan mendapatkan bala yang besar, yaitu keberanian untuk melakukan yang haram. Paham? Artinya dalam menyikapi hal-hal yang disunnahkan, ya, dan menyikapi hal-hal yang dimakruhkan, kita tetap harus berjuang, berusaha melakukan yang sunnah dan menjauhi yang makruh. Ya. Usahakan, kecuali kalau ada udzur, kecuali kalau darurat, kan? Kecuali kalau ada faktor penyebab yang membolehkan kita meninggalkan yang sunnah atau yang membolehkan kita melakukan yang makruh. Itu tidak termasuk kepada menyepelekan yang sunnah, tidak termasuk kepada menyepelekan yang makruh. Tapi kalau kita meninggalkan yang sunnah itu dasarnya menyepelekan, sifat menyepelekan itu yang akan mengakibatkan keberanian kita meninggalkan yang wajib. Begitu pula ketika menyepelekan yang makruh akan menyeret hati kita kepada keberanian melakukan yang haram. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuknya dan kemampuannya untuk bisa melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, baik yang wajib maupun yang sunnah, dan untuk bisa menjauhi segala hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, baik yang haram maupun yang makruh. Kita terus harus berjuang, harus ada cita-cita ingin menjalankan perintah Allah yang wajib dan sunnah. Harus ada cita-cita yang tinggi ingin menjauhi larangan Allah yang haram dan yang makruh. Di dalam hati kita itu harus tumbuh rasa itu, ya. Bukan tumbuhnya keberanian meninggalkan yang sunnah, tumbuhnya keberanian melakukan yang makruh, bukan. Itu bala, itu musibah yang sangat besar, ya. Jika ketika kita dikasih keberanian untuk meninggalkan yang sunnah, dikasih keberanian untuk melakukan yang makruh, itu musibah, itu penyakit yang sangat berbahaya sekali, karena akan menyeret kepada keberanian meninggalkan yang wajib dan keberanian melakukan yang haram. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah faktor penyebab yang ketiga. Kata Imam Abdullah radhiyallahu ta'ala, yang bisa menguatkan keyakinan mukmin muslim. Jadi yang tiga ini usahakan lakukan oleh kita, ya, di hari-hari kita, dan usahakan juga didik keluarga kita, anak-anak kita, murid-murid kita untuk bisa menjalankan yang tiga ini. Siapa yang bisa menjalankan yang tiga ini, maka dia akan diwarisi kesempurnaan keyakinan. Dan kalau keyakinannya sudah sempurna, maka dia akan mendapatkan anugerah rasa manisnya iman, halawatul iman.
manisnya ibadah. Nah, tidak akan mungkin bisa sampai kepada makom derajat tersebut kalau tidak sempurna dulu iman kita, keyakinan kita, dan tidak akan bisa sempurna keyakinan ini kan kecuali dengan menjalankan 3 faktor penyebabnya. Dan juga kita harus terus rajin berdoa kepada Allah, minta kesempurnaan iman, minta kesempurnaan keyakinan. Bukan cuma kita minta ditetapkan iman Islam kita saja, tapi kita minta, ya Allah, tetapkanlah iman Islam kami. Ya Allah, jagalah iman Islam kami. Ya Allah, sempurnakanlah iman Islam kami sampai martabat ihsan dan kesempurnaan ihsan. Janganlah Engkau matikan kami kecuali dalam keadaan sempurna keyakinan kami, keimanan, keislaman, dan keihsanan kami. Ini yang harus terus dipinta setiap saat, setiap habis sholat. Mintalah kepada Allah seperti itu. Mintalah. Makanya dalam setiap mau berzikir, para ahli thariqah mengajarkan satu doa, Ilahi anta maksudi wa ridhaka maqsudi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ilahi, wahai Tuhan, anta maksudi, engkaulah yang kumaksud. Tanam ke dalam hati, engkaulah yang kumaksud. Di dalam penciptaan, jasmani dan rohani hamba, di dalam menciptakannya engkau pada semua fasilitas-fasilitas bagi hamba. Dan segala gerak-gerik dalam kehidupan hamba, tidak ada yang hamba maksud kecuali Engkau, seperti yang dikehendaki oleh Engkau. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kau tidak menciptakan hamba, Kau tidak menciptakan bangsa jin dan segala fasilitasnya, termasuk bumi dan seisinya, langit sepenuhnya dan semua malaikat dan semuanya, kecuali hamba ini diciptakan untuk bisa mengabdi kepada Engkau. Jadi tujuan hanya satu, adalah Engkau. Oleh sebab itulah kami memohon saat ini, ya Allah, yang dimaksud ridhamu ya Allah, wa ridhaka matlubin, ridhamu yang kucari. A'tini mahabbataka, berikanlah kepada kami mahabbataka, cintamu. Makna a'tini mahabbataka, berikan kepada kami cintamu, ada 2 makna. Makna yang pertama adalah makom yang paling rendah. Apa? Berikan di dalam hati hamba rasa cinta yang sempurna kepadamu. Ini makna arti mahabbat. Tapi ini martabat yang di bawah. Ada lagi martabat yang paling tinggi yang sempurna, maknanya berikanlah kepada kami cintamu kepadaku. Berikanlah kepadaku mahabbataka, cintamu li kepadaku. Kalau makna yang pertama, arti mahabbataka, berikan kepada hamba, mahabbatilaka, cintaku padamu, itu makna mahabbataka. Lalu yang kedua, berikan kepadaku cintamu kepadaku. Wa ma'rifataka, dan berikan kepadaku ma'rifat kepadaku. Apa ma'rifat? Mengenal. Ma'rifat ini mengenal.
dengan sebetul-betulnya pengenalan. Sampainya hati kita kepada Allah Jalla Jalaluhu wahda. Musyahadahnya hati kita kepada nur tajallinya Allah Jalla Jalaluhu wahda. Ini yang diminta oleh kita. Nah, apa yang diminta dalam doa tersebut? Nah, ingat, apa yang diminta dalam doa tersebut maknanya minta kesempurnaan. Karena ma'rifat itu ibaratun. Ya, kita bisa cinta kepada Allah. Allah mencintai kita adalah ibaratun an kamalil iman wal yaqin wa an kamalil islam wa an kamalil ihsan. Adalah peribahasa daripada kesempurnaan iman, kesempurnaan Islam, kesempurnaan ihsan. Dan iman tidak bisa sempurna, Islam tidak bisa sempurna tanpa ihsan. Dan kesempurnaan ihsan adalah ma'rifat kepada Allah Jalla Jalaluhu wahda. Pahami oleh kita semua. Mendapatkan cintanya Allah bukan sekedar kita yang cinta kepada Allah, yang belum tentu Allah mencintai kita, tapi Allah mencintai kita. Allah, 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 Allah. Ini doa. Ya, terus bacakan, terus kita. Jangan sampai kita berhenti berdoa. Ya, minta kepada Allah. Lalu Al-Imam Abdullah Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan selanjutnya, wa min thamaratil yaqin as-sukunu ila wa'dillah. Nanti kalau keyakinan sudah sempurna, maka akan lahirlah buah-buahnya. Apa buah-buahnya? Di antara buahnya yang pertama, hati kita akan merasa tenang dengan janji Allah. Ya. Wa thiqah bi dhamanillah. Yang kedua, hati kita akan teguh terhadap jaminan Allah. Megang teguh terhadap jaminan Allah. Yang ketiga, wal iqbal bidul himmah 'ala Allah. Buahnya kan yang akan kita rasakan adalah kita akan dikasih kemampuan untuk menghadapkan segala sesuatu kita kepada Allah. Segalanya dihadapkan kepada Allah. Tidak ada sedikit pun celah untuk memberi bagian kepada hawa nafsu kita, apalagi kepada setan. Dan jasa kita, ruh kita, kekuatan kita, kesehatan kita, kecerdasan kita, dan segala nikmat, segala fungsi anggota kita, segala nikmat yang Allah hujankan kepada jasa kita, kepada batiniah kita, semuanya, harta benda kita, jabatan kita, keluarga kita, dan nanti Allah akan kasih rezeki kepada kita, dan kita dikasih kemampuan untuk menghadapkan segala sesuatu kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Hatta hawa nafsu kita disujudkan oleh kita kepada Allah, sehingga semuanya tunduk kepada Allah. Harta kita semuanya dibawa tunduk kepada Allah. Jabatan kita semuanya dibawa tunduk kepada Allah. Keluarga kita semuanya dibawa tunduk kepada Allah. Semuanya sajidina lillah, pada sujud kepada Allah Jalla Jalaluhu. Masya Allah. Semuanya dikerahkan untuk Allah Jalla Jalaluhu segalanya, sehingga hawa nafsu tidak dikasih bagian sedikit pun, sehingga tidak ada harta, benda, tenaga, pikiran dan sebagainya untuk memenuhi hawa nafsu yang terputus daripada kesujudan hawa nafsu ini kepada Allah Jalla Jalaluhu. Tidak dikasih oleh kita. Nah, semuanya dipusatkan kepada Allah. Ini makna wal iqbal bi kulli himmah 'ala Allah. Lalu apa lagi buahnya lagi? Buahnya wa tarhuma min sya'nihi ayyush bila 'alillahi ta'ala. Lalu yang keempat akan
dikasih buahnya daripada kesempurnaan keyakinan tersebut. Apa? Adalah kita akan dikasih kemampuan meninggalkan segala hal yang mana dalam kebiasaannya bisa melupakan hati kita kepada Allah. Ya. Kita akan dikasih kemampuan untuk meninggalkan segala hal yang kebiasaannya hal tersebut bisa melupakan hati kita kepada Allah. Ini makna wa tarku ma min syai'i an yushila lillahi ta'ala. Lalu yang keempat, yang kelima, buah daripada keyakinan, jika keyakinan ini sempurna, warruju'u fi kulli hal ila Allah. Kita akan dikasih kemampuan untuk kembali kepada Allah dalam segala situasi, kondisi, semuanya akan kembali kepada Allah. Ketika kita dapat nikmat, maka kita akan kembali kepada Allah. Ketika kita mendapat musibah, kita akan kembali kepada Allah. Kita dikasih ujian, dengan apa saja ujian, kita akan kembali hati kita kepada Allah Jalla Jalaluhu Wahdah ketika keyakinan ini sempurna. Kenapa? Ketika kita dikasih nikmat malah lupa kepada Allah, malah berani melakukan nikmat yang Allah titipkan kepada kita dipakai maksiat kepada Allah yang memberikan nikmat tersebut. Kenapa? Karena keyakinan kita ini yang belum benar, keyakinan kita ini. Masya Allah. Kenapa ketika dikasih warna-warni musibah, malah kita bukan kembali kepada Allah, bukan sadar, bukan evaluasi, bukan introspeksi diri, di mana tidaklah ada keburukan yang menimpa kita di dunia, di kubur, di akhirat, terkecuali itu ada sebab dosa kita, di mana sebelumnya kita harus introspeksi diri. Lalu kita istighfar dulu ketika ada musibah yang menimpa kita sekecil apapun, termasuk apa? Rasa tidak enak hati, kan? Walaupun tidak nyata musibahnya, ini musibah ketika hati ini tidak enak. Karena nikmat yang besar diantaranya adalah ketenangan hati. Ketenangan hati ini lebih mahal dari dunia dan seisinya. Maukah kita dikasih segala kekayaan dunia, namun hati kita tidak ditenangkan oleh Allah? Tidak. Hati stres, ya, hati stres. Maka sering terjadi dalam hati kita ada rasa gak enak hati, gak enak hati, kan? Nah, ini bagian daripada musibah, ya. Yang ini merupakan buah daripada dosa kita, buah daripada dosa kita. Bagaimana, caranya? Ketika kita mendapatkan ujian dari Allah, musibah dari Allah, caranya adalah cepat kembali kepada Allah. Cepat kita istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Minta ampunan Allah dan niat bertobat kepada Allah dari segala dosa. Baik yang terasa maupun yang tidak terasa, baik yang kita tahu maupun yang tidak kita ketahui, yang mana Allah tetap Maha mengetahui kepada apa yang kita tidak ketahui. Allah. Ya. Haknya adalah istighfar. Banyak istighfar, terutama di bulan Rajab yang agung ini, di mana para ulama Allah terus menghimbau kepada kita semuanya agar lebih memperbanyak istighfar, memperbanyak bertobat dari segala dosa, berhenti dari yang namanya maksiat yang kita lakukan, kan? Berhenti daripada kedoliman kita kepada sesama. Kita sering menceritakan aib orang, berhenti bertobat. Ya, kita sering juga melakukan kedoliman, menyakiti hati orang lain. Ya, berhenti, walaupun hanya dengan isyarat kita saja, isyarat tangan, isyarat bibir dan sebagainya, hingga orang lain tersinggung oleh kita. Ini merupakan kedoliman. Ya, berhenti. Dan sampai bikin lagi komen-komen yang menyakiti, menyinggung perasaan orang lain. Berhenti dan ketahuilah bahwa di antara amal yang paling hebat di sisi Allah
adalah jabrul khatir. Apa jabrul khatir? Menjaga perasaan orang lain, ya, menambal retaknya perasaan orang lain. Ini jabrul khatir namanya, ya. Ketika kita mengucapkan atau kita bersikap kepada seseorang yang menurut kita mungkin, menurut kita ini tidak akan menyinggung dia, tidak akan menyakiti dia. Tapi kalau kita hayati dengan jeli, waduh, ini ada sisi yang kemungkinan dia tersinggung oleh sikap saya, oleh ucapan saya ini. Cepatlah tambah retaknya perasaan. Kita dengerin, ya. Kita hibur, kita minta maaf, kita berbuat kebaikan kepada dia, sehingga keretakan perasaannya tertambah lagi. Menambah retaknya perasaan orang lain, amal yang sangat besar. Ada lagi yang lebih besar apa? Adalah ketika kita mampu menjaga perasaan orang lain, ya, tidak menunggu retak dulu, ya. Tapi dari awal kita jaga ucapan kita, jaga tulisan kita, jaga sikap kita bertemu dengan yang lain, kan? Kadang-kadang kita lagi marah kepada istri kita, kan? Lalu dibawa-bawa raut wajah marah ini di hadapan orang lain yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kita, sehingga ada orang-orang yang tersinggung. Oh, ini saya ketemu dengan dia mukanya asem banget. Padahal sebetulnya kita tidak marah kepada orang-orang yang bertemu dengan kita. Kita lebih marah kepada istri kita, ya kan? Nah, ini harus dijaga sekali, ya, harus dijaga. Jangan sampai kita punya sifat seperti ini, ya. Ketika kita marah, ya, silakan selama marah itu karena Allah, ya. Lalu jaga jangan sampai terbawa raut marah ini kepada orang lain, ya. Sehingga orang lain bisa tersinggung dengan raut wajah kita, ya. Masya Allah. Kadang-kadang kita dikasih penyakit juga, ya. Seperti apa? Seperti sakit gigi. Ketika dikasih sakit gigi, ada yang nanya, umpamanya nggak kita jawab, ya. Kalau kita lagi sakit gigi, bahkan bisa mengeluarkan kata-kata kotor. Kamu mau kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab silakan. Kita azam akan melakukan sholat duhur di waktunya, dan kita meneruskan sedikit lagi. Allah, Masya Allah. Lalu apa buah daripada keyakinan yang ke-6? Kata Imam Al-Haddad, buah keyakinan yang sempurna yang ke-6 adalah wastifraghu taqati fi ibtigha'i mardatillah. Kita akan dikasih kemampuan untuk mengerahkan segala kemampuan kita di dalam mencari ridha Allah, ya. Kenapa tidak ada semangat itu di dalam jiwa kita, ya kan? Sehingga banyak yang dikikirkan dalam mencari ridha Allah, tenaga dikikirkan, waktu dikikirkan, harta dikikirkan, kecerdasan dikikirkan dan sebagainya dalam mencari ridha Allah. Punya kekuasaan, jabatan dikikirkan, juga. Padahal banyak kesempatan untuk bisa meraih ridha Allah melalui apa yang Allah berikan kepada kita, juga. Warna-warni kemampuan dari berbagai sisi, andai kata itu digunakan, kita bisa mendapatkan ridha Allah. Tapi kita malah memikirkannya, ya? Malah memikirkannya. Ngaji kita mencari ilmu belang mentong, malah berani berhenti daripada mencari ilmu, malah kadang bersyukur, ya? Yang lain dengar kehujanan waktu berangkat gaji,
Kita sementara kita nggak berangkat ngaji, dengar kabar dari teman kita, waduh hujan, kalau saya kecelakaan banjir, alhamdulillah saya tidak berangkat. Kenapa sampai begini? Kenapa sampai begini? Masya Allah. Apa yang mengakibatkan kita tidak semangat untuk mengerahkan segala kemampuan dalam mencari ridha Allah dengan segala kesempatan yang Allah berikan kepada kita? Pada Allah banyak memberi kesempatan kepada kita untuk bisa menggapai ridha Allah. Harta dipikirkan. Saya bukan tidak ingin ngaji, tapi kan sekarang musim hujan. Baru aja tadi saya basuh mobil saya, motor saya. Waduh, sekarang hujan, nanti kotor lagi, saya capek lagi. Innalillah, kita menggigilkan harta, menggigilkan tenaga. Allah dalam mencari ridha Allah. Loh, saya kalau sering-sering ngaji ini, masya Allah, saya tak bisa nabung. Ya, kenapa habis dipakai ongkos, habis dipakai bensin? Ya, kalau sering-sering ngaji, kan? Saya jalanin. Lalu buat apa nabung? Hamil. Ya kalau untuk perkara yang urgent tidak masalah. Ya, tidak masalah. Karena ketidakmampuan kita. Karena bentrok dengan masalah yang urgent. Tapi tidak sedikit orang yang nabung itu sebetulnya kan nabung untuk sesuatu yang ya belum tentu lah. Atau hanya untuk kesenangan dunia saja. Ya, untuk kesenangan dunia. Jadi kalau banyak duit saya bisa jalan-jalan sana sini, saya bisa beli itu beli ini segala macam keinginan hawa nafsu. Ya. Untuk hal-hal yang urgent dalam kebutuhan hidup saya sepertinya sudah terpenuhi. Nah, jika sudah terpenuhi segala kebutuhan kita yang urgent, maka selebihnya gunakanlah oleh kita dipakai mencari ridha Allah. Harta kita ya, pakai ridha, mencari ridha Allah. Dan juga dalam menggunakan kepada hal yang urgent di dalam kemaslahatan dunia pun juga, maka niatkan ini demi mencari ridha Allah. Bisnis kita akhirnya diridhai oleh Allah, jabatan kita diridhai oleh Allah, segalanya diridhai oleh Allah. Masya Allah. Jangan sampai Allah meridhai kita hanya satu bagian saja. Setiap waktu sholat yang 5 waktu saya sholat, dan saya gunakan tenaga saya gunakan pikiran saya gunakan roh saya, gunakan semua perasaan saya dalam mencari ridha Allah ketika sholat yang 5 waktu. Di luar sholat yang 5 waktu, apakah tidak ada ridha Allah yang patut kamu cari? Ya, dengan tenagamu, dengan akalmu, dengan jasadmu, dengan rohmu, dengan batiniahmu, kan? Dengan semua fungsi-fungsi anggota jasadmu, dengan hartamu, dengan jabatanmu, dengan segala hal yang Allah berikan kepadamu. Ya. Apakah tidak ada ridha Allah yang patut dicari? Nah, ini mencari ridha Allah hanya dalam titik-titik, ya, sebagian saja di dalam hidupnya. Sementara dalam hal-hal yang lain jadi malah Allah tidak ridha. Allah tidak ridha dalam menggunakan tenaga. Allah tidak ridha dalam menggunakan waktu. Allah tidak ridha dalam menggunakan harta. Allah tidak ridha dalam menggunakan kebijakan-kebijakan dan kekuasaan. Allah tidak ridha ya dalam menggunakan semua titipan Allah yang Allah titipkan kepada kita. Ya. Hayati oleh kita semua. Ini yang keenam. Tidak akan bisa kita sampai mengerahkan segala kemampuan kita dalam mencari ridha Allah kecuali setelah iman kita, keyakinan kita kuat. Maka harus kuatkan terus iman ini. Al-Imam Al-Haddad radhiyallahu taala anhu lalu mengatakan wa 'alal jumlah. Akhir kata beliau, jumlah jamlehna ya ulama 'alal jumlah itu.
Rasulullah, ya. Pokoknya, kata beliau, fal yaqinu aslun, keyakinan itu pokok. Wasailul maqamati asy-syarifati wal akhlaqi al-mahmudati wal a'mali as-salihati min furu'ihi wa thamaratihi. Sementara seluruh kedudukan-kedudukan yang mulia, maqam-maqam yang agung, dan akhlak-akhlak yang terpuji, dan amal-amal soleh, ingat, itu semua adalah bagian daripada cabang-cabangnya keyakinan dan bagian daripada buah-buahnya keyakinan yang sempurna. Ya. Wal akhlaq wal amal tabi'atun lil yaqini quwwatan wa ta'ah. Seluruh akhlak yang mulia, semua amal-amal saleh, ya, Bani Adam itu semua mengikuti keyakinannya, baik ya kuatnya keyakinan maupun lemahnya keyakinan. Paham ya kita? Wasihatan, wasaqaman, dan sehatnya keyakinan dan sakitnya keyakinan kita, keimanan kita. Paham ya? Nanti akan berpengaruh kepada akhlak, akan berpengaruh kepada amal yang kita lakukan. Kalau keyakinan kita sempurna, al-akhlaqul karimah akan muncul, ya, sebagai buahnya. Amal-amal soleh akan memenuhi hidup kita, jasmani kita dan batiniah kita, penuh dengan amal soleh, penuh dengan al-akhlaqul karimah. Ketika keyakinan ini lemah, ketika keyakinan ini sakit, maka akan lahirlah apa? Buahnya juga. Apa buahnya? Akhlak-akhlak yang bejat akan timbul, dan akhlak-akhlak yang tercela akan timbul. Walaupun kita pakai sorban, walaupun kita pakai gamis, pegang tasbih, hafal Quran, hafal hadis, tetap ketika keyakinan ini belum sempurna, akhlak yang tercela suatu saat akan muncul. Pemikiran-pemikiran yang tidak baik, niat-niat yang buruk, ucapan-ucapan lisan yang busuk akan muncul. Perbuatan-perbuatan zalim kepada sesama akan muncul. Keberanian meninggalkan yang wajib saja akan muncul. Keberanian melakukan yang haram akan muncul. Walaupun ini dikata seorang alim, walaupun ini dikata seorang hafidz Quran dan hadis, walaupun ini orang sudah memiliki majlis, memiliki umat yang banyak, ustaz yang banyak, ya, itu semua tidak menjamin yakin itu bisa sempurna. Ketika keyakinan tidak sempurna, keyakinan lemah, keyakinan sakit, benar, ditahan-tahan juga akan muncul satu saat jadi dirinya. Sebetulnya keyakinan saya ini kan lemah, tetap akan muncul. Jaga, tahan, jangan sampai kita mengucapkan, melakukan, atau timbul perasaan-perasaan, pemikiran, niat yang buruk, tetap akan muncul. Kalau keyakinan kita tidak disempurnakan dulu, kalau keyakinan kita tidak disempurnakan dulu, karena keyakinan adalah asal pokok. Nanti semua perbuatan dan akhlak yang nampak, ya, di jasad dan akhlak dalam hati kita semuanya merupakan cabangnya, merupakan buahnya. Kita tidak akan bisa membersihkan, memotong cabangnya sementara akarnya masih hidup, malah akarnya disiram, ya. Paham? Akarnya apa? Akarnya adalah keyakinan. Ketika keyakinan akarnya sempurna, akan lahir cabang-cabang, batang-batang yang indah, yang bagus. Ketika keyakinan ini sakit, ya, akarnya berpenyakit, ya, ingat, akarnya ini lemah,
maka tidak akan tumbuh kecuali yang buruk-buruk. Akhlak yang buruk, amal yang buruk, perbuatan yang buruk. Maka tartiban di dalam mendidik diri kita sendiri, juga dalam mendidik yang lain, mentarbiyah adalah mentarbiyah keyakinan dulu yang merupakan pokok. Bagaimana keyakinan kita bisa sempurna? Ya? Allah, 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 Allah. Dan sebelum kita mentarbiyah yang lain, tarbiyahlah keyakinan kita agar keyakinan kita sempurna. Semoga Allah memberikan kesempurnaan keyakinan, kesehatan keyakinan kita semuanya. Qala Luqman Al-Hakim alaihissalam, telah berkata Sayyidina Luqman Al-Hakim alaihissalam, beliau berkata, la yustata'u al-'amal illa bil-yaqin. Tidak akan dikasih kita kemampuan oleh Allah untuk bisa melakukan amal soleh kecuali dengan yakin. Ketika yakin ini lemah, sakit, apalagi tidak ada keyakinan, akan berat sholat, akan berat melakukan yang wajib. Bagaimana dengan melakukan yang sunnah? Dan akan enteng dengan melakukan yang haram, apalagi melakukan yang makruh. Ketika keyakinan kita ini lemah, apalagi kalau tidak ada keyakinan, maka tidak akan mampu, kata Sayyidina Luqman Al-Hakim alaihissalam radhiyallahu anhu, la yustata'u illa billah. Tidak akan dikasih kemampuan untuk melakukan amal saleh kecuali apa? Dengan keyakinan. Jadi keyakinan itu harus ditanam. Oleh sebab itulah Al-Imam Sahibus Subad, beliau berkata, awal wajibun 'alal insani ma'rifatul ilahi mustaqim. Pelajaran yang paling pertama yang harus ditanamkan kepada diri kita, hati kita, dan pelajaran yang paling pertama yang harus ditanamkan di istri kita, di anak-anak kita, di murid-murid kita, ma'rifatul ilah mustaqim, mengenal Allah seyakin-yakinnya. Mengenal Allah seyakin-yakinnya, bukan memaksa anak sholat, bukan memaksa anak puasa, bukan memaksa anak melakukan amal soleh, menjauhi yang haram. Lah, karena walaupun anak kita mampu melakukannya atas dasar perintah karena takut, atau mungkin karena ada fulus, nanti dikasih hadiah, nanti ada rayuan, ya, pahami. Nanti dasarnya seperti itu. Selama ada rayuan, selama ada tekanan, dia bisa melakukan kebaikan dan dia tidak melakukan keburukan. Dasarnya apa? Karena tekanan. Dasarnya apa? Karena rayuan. Tidak akan bisa ikhlas karena Allah. Kenapa? Karena keyakinannya kepada Allah Jalla Jalaluhu belum tumbuh sempurna. Bagaimana mungkin bisa karena Allah? Akhirnya sekarang karena fulus. Mau melakukan ibadah kebaikan karena fulus, tidak ada fulus, mamfus. Ya, saya mau sholat tapi fulus, saya mau ngaji tapi fulus, kan? Saya mau sahur tapi fulus dan sebagainya. Harus selalu pakai fulus. Berat bagi kita sebagai guru, sebagai orang tua kalau mendidik anak, kalau kan dasarnya adalah fulus, dasarnya adalah rayuan atau tekanan. Kalau dengan tekanan kita pusing, nanti stres, siang dan malam dulu sholat nggak ada habisnya, marah-marah, akhirnya kita gila, akhirnya kita stres, masuk rumah sakit jantung. Kenapa? Kerjaannya siang malam terus marah-marah kepada anak-anaknya. Kenapa? Anaknya nggak mau sholat. Kenapa? Anaknya nggak mau ngaji. Kenapa? Anaknya berani melakukan maksiat dan sebagainya. Nah, barangkali ada salah di dalam tarbiyah Anda. Apa yang salah? Salah. Coba salah tertib. Salah tertib bagaimana? Bukan
bukan salah Anda mengajar anak-anak Anda sholat, sahur dan sebagainya, atau mengajarkan agar menjauhi maksiat. Bukan salah itu. Yang salah cuma tertibnya saja. Apa salah tertib? Yang pertama, ada dua salah dalam tertib. Satu, mungkinkah Anda tidak mentarbiyah hati Anda dulu, keyakinan Anda dulu, lalu Anda mendahulukan tarbiyah yang lain. Ini salah tertib yang pertama. Salah tertib yang kedua, boleh jadi Anda tidak mentarbiyah keyakinan anak-anak Anda terlebih dahulu hingga dia mengenal Tuhannya, mengenal Rasulnya, hingga tumbuh kecintaan kerinduan kepada Tuhannya, kepada Rasulnya, ta'zim, taat kepada Tuhannya, kepada Rasul, sehingga Anda tidak akan sampai. Mungkin mengingatkan sedikit, hanya sedikit-sedikit saja, tapi Anda tidak akan sampai. Ya, sekarang waktunya sholat, oh iya Pak, dia akan, Masya Allah, dibimbing dengan keyakinannya sendiri kepada Tuhannya, kepada Rasulnya, ya, sehingga dia akan meninggalkan segala yang diharamkan tanpa kita harus main fulus, tanpa kita harus main rayuan, tanpa kita harus apa? Harus bikin tekanan-tekanan. Masya Allah. Lihatlah tarbiyahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada ahlul baitnya. Lihatlah tarbiyahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, hingga ahlul baitnya dan para sahabatnya, Masya Allah, berani mengorbankan segala sesuatunya demi Allah dan Rasulnya, tanpa ada iming-iming dari Nabi, tanpa ada tekanan dari Nabi. Hatta yang masuk Islam sekalipun datang aturan dari Allah yang tegas, la ikraha fid-din. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai hamba-hambaku mukminin mukminat, tidak boleh ada paksaan kepada orang lain di dalam masuk kepada agama Islam. Tidak boleh ada paksaan. Tidak boleh ada paksaan. Artinya di dalam dakwah, ya, mengajak yang lain untuk beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, untuk masuk kepada ajaran Islam yang agung, tidak dengan iming-iming fulus dan tidak dengan tekanan-tekanan sedikit pun. Tekan orang agar dia mau masuk Islam, tidak boleh. Rayu ini agar dia masuk Islam dengan uang dan sebagainya, jangan. Jangan, tapi ya, dengan cara apa? Dengan cara kita mengenalkan hatinya kepada Allah. Ya. Dengan dua cara. Apa? Satu, dengan uswah hasanah kita. Kedua, dengan mau'izah hasanah kita. Satu, dengan uswah hasanah kita. Jadi kita yang dulu yang sudah memiliki uswah hasanah, menjalankan uswah hasanah, sehingga yang lain melihat ajaran Allah, ajaran Nabi SAW yang agung, ajaran Islam yang agung itu, melihat buktinya dari apa? Dari uswah hasanah, suri teladan kita yang baik, bukan dari ucapan kita yang baik. Ketika mereka melihat akhlak kita, perilaku kita, malah mereka menemukan kejanggalan, mereka menemukan ada yang bertolak belakang dalam diri kita sebagai dai. Apa? Antara uswah hasanah dengan mau'izah hasanah kita. Uswah hasanahnya tidak ada, mau'izah hasanahnya ada. Terus saja ceramah, Quran, hadis dan sebagainya, sementara uswah hasanahnya tidak ada. Itulah yang menjadi sebab tidak lakunya dakwah kepada anak sendiri, kepada keluarga sendiri. Kenapa? Karena ada berbenturan antara mau'izah hasanah dengan uswah hasanah. Uswah hasanahnya tidak ada, mau'izah hasanahnya ada. Terus menyuruh kebaikan kepada anak, tapi memberi contoh kebaikan kepada anak tidak. Akhirnya tidak laku, dengan akhirnya dijebian. Akhirnya diledek sama istrinya sendiri, diledek sama anaknya sendiri, diledek sama tetangganya sendiri. Lu bisa aja ngomong begitu sama orang lain, sama gua, lu sendiri kok melakukan kesalahan tidak sesuai dengan apa yang lu nasihatkan, gitu kan?
muqaddamah ala al-mau'izatil hasanah. Bahwa al-uswatul hasanah, uswah hasanah harus didahulukan ketimbang mau'izah hasanah. Kalau mau'izah hasanah didahulukan, tetap tidak akan menjadi wilayah cemoohan bagi kita semuanya. Ya. Hayati oleh kita semua. Semoga Allah menganugerahkan uswah hasanah dan mau'izah hasanah dalam diri kita, zahirah wa batinah, dan juga keluarga kita, dan juga seluruh mukminin mukminat muslimin muslimat. Lalu Sayyidina Luqman al-Hakim alaihi salam beliau berkata lagi, wala ya'malul 'abdu illa biqadri yaqini, dan seorang hamba Allah tidak mungkin dia bisa melakukan amal saleh kecuali dengan kadar niatnya. Ya, kecuali dengan kadar niatnya, dan niat ini ditegakkan di atas keyakinannya. Jika keyakinannya sakit, keyakinannya lemah, bagaimana mungkin niatnya jadi bagus? Kalau niatnya tidak bagus, bagaimana mungkin lahir amal-amal yang saleh? Subhanallah. Wala yaksuru amaluhu hatta yakusa yaminuhu. Dan tidak akan becek amalnya, ya, tidak akan becek amalnya kecuali, kan, karena kurangnya keyakinannya. Amin. Ya. Atau wala yuqassiru amalu, tidak akan ceroboh amalnya. Ya. Bisa wala yaksuru, bisa wala yuqassir. Taksir, apa taksir? Ceroboh. Ya. Dia tidak akan ceroboh dalam amalnya kecuali dikarenakan kurang keyakinannya. Walihada kata Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu, walihada, dan karena inilah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-yaqinu al-imanu kullu, keyakinan itu adalah keimanan seutuhnya. Keyakinan itu adalah keimanan seutuhnya. Ya. Kalau iman ini sudah utuh dalam seluruh, ya, sendinya, jadilah yakin. Kalau keimanan belum utuh seluruh sendinya, tidak akan jadi keyakinan. Paham? Paham? Allah. Wa ahlul imani bil yaqini ala thalathi darajatin al-ula wallahu a'lam bis-shawab. Mudah-mudahan kalimat ini manfaat khususnya bagi kita semuanya dan bagi seluruh muslimin muslimat mukminin. Semoga Allah memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita dan kepada semua mukminin mukminat muslimin muslimat, dan semoga Allah menyempurnakan hidayahnya, menyempurnakan taufiknya kepada kita semua dan kepada orang-orang yang kita sayangi dan yang menyayangi kita, orang-orang yang kita cintai dan yang mencintai kita, juga kepada semua mukminin mukminat muslimin muslimat. Dan semoga Allah memberikan hidayah kepada Islam, kepada iman, kepada siapapun orang-orang dan bangsa ini yang belum mendapatkan hidayah, belum mendapatkan rezeki iman Islam dari Allah Jalla Jalaluhu wahda, bijahi Nabi Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa bi sirri asraril Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatil lana fi dinina ma'alim bi unsawana, Rabbi waqina wa waqih wa bima tadali warzuqil
كل حلقة دائما وأقل أوفياء علماء نحظى بالخير ونبغى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشرور وأقر بالرضا بك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واقض السر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى نبينا الحبيب عنا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصالح الغرر أمريتك فسبح بها وأروت الجيش بمال الأمير على معاشي ومعاني وعلى ذريتي وبطني وظهري أمريتك فسبح بها وأروت الجيش بمال الأمير على معاشي ومعاني وعلى ذريتي وبطني وظهري أمريتك فسبح بها وأروت الجيش بمال الأمير على معاشي ومعاني وعلى ذريتي وبطني وظهري يسير الأمر علينا السرعة إن الأمر علينا عدوما واستجب لنا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرماء يسير الأمر علينا السرعة إن الأمر علينا عدوما واستجب لنا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرماء يسير الأمر علينا السرعة إن الأمر علينا عدوما واستجب لنا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرماء اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك يا ربنا اعترفنا باننا كرمنا واننا اسرفنا على لظى اشرفنا فاتوب علينا توبه تغفر لكل حوبه وسوء لنا وآمن الروعة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة وجيرة الأخرى والمسلمين أجمع آمين يا رب اسمع قولا وسودا من نهى باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سوء صلى وسلم ربي عليه عاد الحبيب